Tachau. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Lausa harap kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, serta tetap semangat dalam menantikan video pembelajaran yang akan dikirimkan oleh Kue Lause ya. Nah, Swesenman, hari ini adalah hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021. Kita akan membahas tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu bahasa Indonesia, menulis huruf tegak bersambung, SBDP mengidentifikasi panjang pendek bunyi lagu secara berkelompok, matematika mengukur berat benda dengan timbangan, dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menulis huruf tegak bersambung dengan baik dan benar, siswa mampu mengidentifikasi panjang pendek bunyi lagu secara berkelompok dengan benar, kemudian siswa dapat mengukur berat benda dengan timbangan dengan tepat. Kita langsung saja ke muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Pembelajaran 3 halaman 101. Menulis huruf tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Selain awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Perhatikan contoh kalimat berikut. Dedi dan Made memberi pelet ke dalam kolam ikan lele. Dedi dan Made adalah nama orang. Pembelajaran 4 halaman 106. Menulis huruf tegak bersambung. Masih dengan judul yang sama, ayo ingat kembali menulis huruf tegak bersambung. Perhatikan kesamaan pola dan ukuran huruf. Selain itu, perhatikan pula penggunaan huruf kapital pada awal kalimat nama orang atau nama hari. Nah, Swesenman, dapat kita pahami ya bahwa untuk penulisan huruf pada awal kalimat, nama orang atau nama hari itu huruf awalnya atau misalnya huruf ABCD-nya yang di awal itu kita tulis dengan huruf kapital atau huruf besar ya, Swesenman. Kita masuk ke pembahasan ayo berlatih halaman 101. Perhatikan gambar berikut, kemudian tuliskan sebuah cerita dan gunakan huruf tegak bersambung. Nah, dapat kita lihat pada layar monitor, terdapat dua anak yang sedang memberikan ayamnya makan. Nah, mari kita lihat bentuk ceritanya seperti apa. Setelah itu, ditulis dalam tulisan huruf tegak bersambung ya, Swesenman ya. Nah, Benny dan Mutia memelihara ayam. Ayam-ayam dipelihara di kandang. Setiap hari mereka memberi ayam-ayam tersebut makan secara bersama-sama. Kita lanjut. Perhatikan cerita berikut. Komang dan Lani memelihara kelinci. Kelinci-kelinci kami dipelihara di kandang. Kandang kelinci kami harus tetap bersih. Komang dan Lani rajin membersihkan kandang kelinci. Kami juga rajin memberi makan kelinci. Kelinci-kelinci tersebut gemar memakan sayur-sayuran. Jawablah soal berikut berdasarkan cerita yang tadi Lause bacakan ya. Soal yang A, siapa yang memelihara hewan pada cerita tersebut? Dan soal yang B, apa hewan yang dipelihara?
Mari kita lihat jawaban A dan B ya, teman. Nah, untuk soal A, siapa yang memelihara hewan pada cerita tersebut? Yang memelihara hewan pada cerita tersebut adalah Komang dan Lani. Kemudian untuk soal B, apa hewan yang dipelihara? Hewan yang dipelihara adalah kelinci. Next, soal C dan D. Di mana hewan tersebut dipelihara? Kemudian apa makanan hewan peliharaan tersebut? Mari kita lihat jawabannya ya, teman. Nah, untuk soal C, di mana hewan tersebut dipelihara, jawabannya hewan tersebut dipelihara di dalam kandang kelinci ya. Kemudian untuk soal yang D, apa makanan hewan peliharaan tersebut? Makanan hewan peliharaan tersebut adalah sayur-sayuran. Kita lanjut. Dapat kita lihat di layar monitornya, terdapat dua gambar, di mana dari kedua gambar ini kita akan membuat sebuah cerita yang saling berkaitan. Kedua gambar ini merupakan gambar kucing dan ikan ya, teman ya. Sekarang kita lihat soal cerita yang berkaitan dengan kedua gambar tersebut. Lani memelihara kucing. Kucing Lani sangat lucu. Setiap hari Lani memberinya ikan. Nah, pada cerita ini menceritakan bahwa kucing Lani diberi makan ikan. Kita lanjut. Sama halnya dengan soal nomor 1, soal nomor 2 ini terdapat juga dua gambar, di mana gambar pertama merupakan gambar kelinci dan gambar yang kedua merupakan gambar wortel. Mari kita lihat ceritanya. Kelinci adalah hewan peliharaan. Kelinci tinggal di kandang. Makanan kelinci adalah wortel. Nah, pada cerita ini menceritakan bahwa makanan kelinci itu adalah wortel, di mana cerita tersebut berkaitan erat dengan kedua gambar yang ada pada layar monitor. Kita lanjut. Sekarang kita ke pembahasan muatan SBDP KD 3.2. Pembelajaran 3 halaman 101. Mengidentifikasi panjang pendek bunyi lagu secara berkelompok. Setiap lagu harus dinyanyikan sesuai panjang pendek bunyinya. Ayo lakukan kegiatan berikut. Menentukan panjang pendek bunyi lagu dengan ketukan. Ketukan pada lagu dapat menunjukkan panjang pendek lagu yang dinyanyikan. Ketukan pada lagu dilakukan dengan bertepuk tangan. Bunyi lagu yang panjang biasanya diiringi dengan lebih dari satu tepukan. Bunyi lagu yang pendek biasanya diiringi dengan satu tepukan. Nah, mari kita saksikan lagu yang memiliki ketukan 4/4 yang berjudul Anak Kambing Saya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, Suesemen, dari lagu yang tadi Lause putar, itulah merupakan contoh lagu yang memiliki ketukan 4/4, di mana ketukannya itu kita hitung sampai 4 kali ya. Mana di mana, tuh 2, 3, 4, anak kambing saya, tuh 2, 3, 4. Seperti yang tadi lagu yang sudah Lause berikan contoh ya. Sekarang kita lanjut ke muatan matematika KD 3.6. Pembelajaran 3 halaman 103. Mengukur berat benda dengan timbangan. Contoh timbangan yang banyak digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar. Perhatikan contoh hasil penimbangan berikut. Dapat kita lihat pada layar monitor itu merupakan contoh timbangan untuk menimbang kue atau bahan-bahan yang sesuai dengan ukuran timbangan ini ya, yang tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak ukurannya. Ini biasanya kita gunakan untuk menimbang kue atau nama lainnya sebutannya itu timbangan kue. Nah, timbangan kue ini merupakan timbangan yang dimana satuan ukurannya itu sudah ada pada timbangan tersebut. Dapat kita lihat nih, sudah ada angka-angkanya ya. Ada 3 kg, 1 kg, 2 kg, ada gram ya. Dapat kita lihat di sini ya. Nah, jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Nah, jadi kalau kita menggunakan timbangan kue, berat pada benda yang kita timbang sudah akan muncul pada timbangan tersebut. Di mana saat kita meletakkan benda yang akan kita timbang, jarum timbangan ini akan menunjukkan berapa berat benda yang kita timbang. Nah, pada gambar di layar monitor sekarang ini merupakan timbangan pasar. Jika menggunakan timbangan pasar, hasil pengukuran dilihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda. Ada anak timbangan dengan berat 1 kg, 500 gram, dan 1 Hg, dan sebagainya. Nah, Suesemen dapat kita lihat pada gambar, terdapat sebuah timbangan di mana timbangan ini diukur satuannya menggunakan ini anak timbangan ya. Anak timbangan ini ukurannya atau beratnya itu berbeda-beda. Ada 1 kg, 500 ons ya, atau 500 gram, ada 1 Hg ya. Banyak sekali ya, 1 ons salah. Ada 1 ons, ada 1 kilogram ya. Saya ulangi lagi. Jadi ini merupakan yang disebut dengan timbangan pasar. Timbangan pasar ini untuk menimbangnya, kita menimbang beratnya itu kita menggunakan anak timbangan ya. Di mana anak timbangan diletakkan pada sisi sebelah kanan dan benda yang akan ditimbang itu di sisi sebelah kiri. Nah, ini cara menghitungnya itu kita tinggal sejajarkan saja posisi anak timbangan dengan benda yang kita timbang. Jika posisinya sudah sejajar, maka beratnya merupakan seberapa banyak anak timbangan yang diletakkan di sisi sebelah
kanan. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah mengukur berat benda dengan timbangan. Pengukuran berat dengan timbangan kue. Langkah-langkah. Yang pertama, kita letakkan benda yang akan ditimbang pada wadah yang disediakan. Kemudian perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Lalu, posisi akhir jarum menunjukkan berat benda yang ditimbang. Nah, sekarang kita akan mengukur berat dengan timbangan pasar. Langkah-langkahnya atau cara mengukurnya, yang pertama kita letakkan benda pada wadah timbangan. Kemudian letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya sesuai berat yang diinginkan. Lalu, jika hasil timbangan belum seimbang, kurangi atau tambah anak timbangan hingga seimbang atau hingga sejajar. Ayo berlatih halaman 104. Tentukan berat masing-masing benda sesuai gambar. Nah, dapat kita lihat pada gambar A terdapat wortel yang ditimbang. Di mana di sini sudah ada anak timbangan ya. Sekarang kita tinggal timbang saja atau kita hitung saja berapa berat dari wortel ini. Di sini sudah ada anak timbangan 1 kg, 1 Hg, dan 1 Hg. Berarti berat benda ini atau berat wortel ini adalah titik-titik Kg, titik-titik Hg. Ada berapa? Ya, betul sekali. 1 kg dan iya 2 Hg. Betul sekali ya, sesemen ya. Sekarang kita lanjut ke soal B. Terdapat benda yang dengan berat atau anak timbangannya sudah terdapat 2 anak timbangan yang berukuran atau memiliki berat 1 kg dan 1 Hg. 1 kilogramnya ada 2 dan 1 Hg-nya ada 1. Maka berat salak pada gambar tersebut adalah, ya betul sekali, 2 kg dan 1 Hg. Kita next, lanjut. Gambar ketiga. Di sini buah anggur ya. Buah anggur. Sudah terdapat buah anggur ini terdapat anak timbangan 2 anak timbangan yang berukuran 1 kg dan 3 anak timbangan yang berukuran 1 Hg. Jadi, berat buah anggur pada gambar tersebut adalah 2 kg dan 3 Hg. Nah, teman-teman, mudah kan cara menghitungnya? Kita tinggal lihat saja anak timbangan yang terdapat pada timbangan tersebut. Ada berapa banyak anak timbangan kilogram dan Hg-nya ya. Nah, teman-teman, selesai sudah pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Lause ingin ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan gunakan masker, dan gunakan hand sanitizer ya, serta jaga jarak. Oke, teman-teman, 谢谢，学生们再见。